Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersama anak-anakku santri di pertemuan media channel TV Edukasi Yayasan Bahtera Dwipa Abadi. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih dari anak-anak sekalian di masa pandemi Covid. Kalian telah melihat hasil belajar yang kalian peroleh melalui pembelajaran daring dan menonton televisi pembelajaran yang ditampilkan oleh Yayasan Bahtera Dwipa Abadi. Pada kesempatan kali ini melalui channel TV Edukasi, Bapak akan menyampaikan berkenan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana kita akan membuka kajian pada bab tentang sholat tahajud. Berkenan dengan sholat tahajud, ini adalah suatu hal sholat sunnah yang memang sangat dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah berkata, "Afdhalus shalat sabda shalatil mafruḍati shalatul lail." Salat yang utama setelah salat wajib adalah salat malam. Rasulullah telah memerintahkan dan menganjurkan kepada umatnya, seperti yang sudah disebutkan dalam hadis tadi, bahwa salat malam ini dalam kategori sunnah muakkad, di mana kalian telah memahami yang namanya sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan, sunnah suatu ibadah yang sangat dianjurkan, bahkan tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Rasulullah telah memberikan contoh yang berkaitan dengan sholat tahajud ini, di mana beliau pernah ditanya oleh istri, yaitu Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih melaksanakan sholat tahajud sementara engkau adalah umat atau manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga?" Jadi Rasulullah mengatakan atau menjawab kepada Aisyah, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba yang syukur?" Nah, dari pernyataan ini kita bisa memaknai bahwa begitu utamanya salat tahajud ini bagi Rasulullah SAW. Dalam sebuah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 79 dikatakan Allah, "Wa minal laili fatahajjad bih," yang artinya dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu. Di sini juga terdapat perintah Allah untuk pelaksanaan salat tahajud. Begitu luar biasanya salat tahajud ini memiliki bermacam-macam keutamaan. Nah, santri-santriku, usahakan dalam kehidupan kita untuk membiasakan salat tahajud ini, karena keutamaan-keutamaan salat tahajud ini luar biasa.
Ya, dimana sholat tahajud ini yang pertama keutamaannya itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, dimana sholat tahajud ini adalah sholat malam, sholat yang dikerjakan setelah sholat isya. Jadi sholat tahajud merupakan sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya, yang lebih utama dikerjakan apabila kita telah tidur duluan meskipun hanya sebentar. Jadi yang namanya sholat tahajud ini juga memiliki waktu-waktu yang utama, dikerjakan lebih utama pada sepertiga malam. Nah, sepertiga malam ini adalah waktu yang mustajab, waktu di mana Allah menurunkan para malaikat ke bumi. Sana diceritakan bahwa barang siapa yang meminta kepada Allah, diperintahkan oleh Allah, para malaikatnya disuruh, perhatikan mana hamba-hambaku yang meminta kepadaku, maka akan kukabulkan. Nah, salah satu waktu dikabulkannya doa yaitu pada waktu sholat tahajud. Apabila kita telah selesai melaksanakan sholat tahajud, maka berdoalah kepada Allah, insya Allah maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedekatan diri kita kepada Allah membuktikan sholat yang dikerjakan pada malam hari ini tidak diperhatikan orang lain, tidak disaksikan oleh orang lain, menghilangkan rasa riya, hanya kita kepada Allah yang berhadapan. Nah, anak-anakku sekalian, usahakan kalian bisa mengerjakan sholat apabila sudah berniat melaksanakan sholat tahajud. Walaupun kita sudah tertidur, pulas, bangun, mendapati waktu subuh dan waktu sholat tahajudnya sudah berlalu, maka kita sudah mendapatkan sama dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, biasakan dari sekarang untuk bisa melaksanakan sholat tahajud itu. Usahakan bangun di awal malam sebelum sholat subuh. Baiklah anak-anakku, para hadirin yang menyaksikan. Yang kedua, yang berkaitan dengan keutamaan sholat tahajud itu mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah. Allah sangat memuliakan hamba-hambanya, ya, yang mendekatkan diri kepada Allah. Di saat orang pada terlelap tidur, waktu-waktu yang memang sedang enak-enaknya tidur, namun ada hamba yang menyisihkan waktu istirahatnya, ya, walaupun dalam keadaan kesenangan, pulas. Banyak orang yang terlelap tidur dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Mereka gunakan malam itu satu malam suntuk untuk tidur. Namun bagi orang-orang yang sadar bahwa hidup ini hanya sementara, mereka gunakan perpaduan waktu yang singkat di malam hari itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan sholat tahajud. Nah, begitu luar biasanya orang yang dicintai Allah ini mengurangi waktu tidurnya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya anak-anakku, para pemirsa, dalam sholat tahajud juga mengandung hikmah atau keutamaan menghapus dosa-dosa. Ketika seorang hamba mengakui kesalahannya, menyadari bahwa hidup ini dosanya akan dikabulkan, akan diampuni oleh Allah, berbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu yaitu pada waktu malam.
Nah, berikutnya orang yang melaksanakan sholat tahajud ini akan memperoleh ketenangan hati. Jadi salah satu cara kita menenangkan hati saat yang paling tepat mencurahkan isi hati kita kepada Allah, curhat kepada Allah dan setiap permasalahan kita, curhatlah kepada Allah di saat malam hari, yang dimana pada saat itu kita konsentrasi penuh, kita mengingat kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Dengan demikian kita mengakui kesalahan kita kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, insya Allah akan memperoleh ketenangan hati. Banyak permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi di muka bumi ini, berbagai macam masalah yang kadang-kadang membuat hidup ini putus asa, membuat orang hatinya gelisah, tidak tenang. Untuk itu salah satu cara menenangkan hati adalah cara melaksanakan sholat tahajud. Hikmah berikutnya yakni dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu waktu yang terbaik jika kita meminta kemudahan urusan kepada Allah, maka luangkanlah waktu kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, berkaitan dengan kaifiyah sholat atau tata cara sholat tahajud ini sangat mudah. Sholat tahajud memang tidak ada batas jumlah rakaatnya. Yang paling sedikit dikerjakan 2 rakaat. Seperti yang Bapak katakan tadi, hukum melaksanakan sholat sunnah tahajud ini adalah sunnah muakkad. Boleh dikerjakan setelah kita melaksanakan sholat isya. Misalnya khawatir kita ketiduran, habis sholat isya kita mau melaksanakan sholat tahajud, maka dibolehkan. Nah, berkaitan dengan kaifiyah atau tata caranya, ya, yang pertama jelas kita berniat. Niat usolli sunatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Berniat di dalam hati, saya niat mengerjakan salat sunat tahajud 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian diiringi dengan takbiratul ihram. Sunnah hukumnya membaca doa iftitah pada rakaat pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Setelah habis membaca suratul Fatihah, kita lanjutkan memilih salah satu ayat Al-Quran atau surah pendek yang bisa kita bawa pada pelaksanaan sholat tersebut. Dilanjutkan dengan ruku, setelah itu sujud seperti bacaan dalam sholat, ya, ruku dan sujudnya sama. Terus berdiri pada rakaat kedua, dilanjutkan kita membaca suratul Fatihah. Setelah itu kita baca kembali surat pendek yang kita pilih, ya, atau boleh juga dilanjutkan dengan ruku, sujud, ya, sampai ke salam dalam 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, jika ingin melanjutkan maka kembali kita melaksanakan seperti niat di awal sholat. Nah, setelah kita selesai sholat dari sholat tahajud ini, maka bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, para pemirsa yang menyaksikan media ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, berfaedah untuk kita semua. Salah dan khilafnya datangnya dari saya, yang benarnya datangnya dari Allah. Maka tidak ada salahnya kita membiasakan diri selagi ada waktu
Selagi ada kesempatan, usahakan membiasakan diri untuk bangun malam dalam melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah apabila sudah terbiasa, maka ini akan menjadi amalan-amalan yang kita senang, dan faedahnya akan kita rasakan dalam diri kita sendiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.